Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet atau Rusia saat ini yang memimpin Uni Soviet sejak tahun 1929 hingga tahun 1953. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet diubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun selama pemerintahannya, teror dan jutaan warganya sendiri tewas selama pemerintahan brutal itu. Diperkirakan 20 juta warganya tewas di tangannya. Selama seperempat abad, ia memerintah kekaisaran besarnya dengan tangan besi yang kejam. Teror adalah modus operandinya. Ketika dia masih hidup, tidak ada seorang pun, bahkan anggota keluarga terdekatnya yang selamat. Namun saat dia meninggal, dia diratapi sebagai penyelamat rakyatnya. Dalam video saya kali ini, saya akan mengungkap kebenaran yang mengerikan tentang Joseph Stalin yang terkenal dengan motonya, 1 kematian adalah tragedi, 1 juta kematian adalah statistik. Penasaran kan dengan kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Pria yang dikenal dunia sebagai Yosef Vissarionovich Stalin ini lahir dengan nama Iosif Vissarionovich Djugashvili. Lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1878 di kota kecil Gori, Georgia. Pada saat itu, Georgia adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Dia adalah anak satu-satunya yang berhasil melewati masa kanak-kanaknya. Karena saudara-saudaranya tidak bertahan hidup hingga usia dewasa. Mereka meninggal ketika masih usia dini. Dia lahir dalam kemiskinan. Ayahnya bernama Vissarion Ivanovich Djugashvili dan dikenal sebagai Beso, seorang pecandu alkohol dan pemabuk berat. Sedangkan ibunya bernama Ekaterina. Pernikahan orang tua Stalin penuh gejolak. Ayahnya sering memukuli istri serta putranya. Beberapa penulis biografi berpendapat bahwa kekerasan yang diterimanya dari sang ayah sebagai akar penyebab kekejaman yang ditunjukkan Stalin baik kepada orang yang dicintainya maupun kepada rakyatnya. Walau begitu, ayahnya menyadari bahwa Soso, panggilan Stalin ketika masih kanak-kanak, adalah anak yang sangat cerdas. Dia berharap anaknya bisa menjadi seorang pendeta ortodok Rusia. Oleh karena itu, dia melakukan segala upaya untuk pendidikan Stalin. Stalin adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dia lulus 2 tahun lebih cepat dari jadwal. Pada tahun 1894, di usianya yang ke-15 tahun, dia mendapatkan beasiswa seminari teologi di Tiflis yang merupakan ibu kota Georgia. Namun ada tanda-tanda bahwa Stalin tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang imam. Sebelum masuk seminari, Stalin bukan hanya seorang anggota paduan suara. Dia juga pemimpin geng jalanan yang kejam. Dia terkenal karena kekejaman dan penggunaan taktiknya yang tidak adil. Geng Stalin mendominasi jalanan keras di Gori. Sejak usia remaja, dia sudah terlibat dalam politik revolusioner hingga kegiatan kriminal. Kota Gori adalah kota tempat bersarangnya kejahatan. Perkelahian dan kekerasan yang terorganisir di jalanan adalah tontonan dan hiburan populer bagi masyarakat Gori. Dan suasana kota yang penuh dengan kekerasan seperti inilah Stalin tumbuh dan dibesarkan. Bahkan ketika usianya masih anak-anak, dia juga pernah menyaksikan penggantungan 2 penjahat di depan umum. Anak yang trauma itu pergi dengan kebencian terhadap rezim Tsar. Selama di seminari, dia lebih tertarik dengan tulisan-tulisan Karl Marx dan Engels daripada Alkitab. Sehingga pada tahun 1899, Stalin dikeluarkan dari seminari sebagai akibat kecenderungan Marxisnya. Ya, dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Marxis dan seorang ateis.
Stalin putus sekolah hanya beberapa bulan sebelum lulus, hanya untuk menjadi seorang revolusioner. Setelah keluar dari seminari, dia bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Dia memberikan pidato publik pertamanya pada tahun 1900. Dan pada saat itu, pemikiran untuk menggulingkan Tsar Nicholas II telah muncul. Setelah bergabung dengan gerakan bawah tanah kaum revolusioner, Stalin bersembunyi dengan menggunakan nama alias Koba. Nama itu dia ambil dari nama pahlawan penjahat fiksi Georgia, mungkin seperti sosok Robin Hood ala Georgia. Selama 2 tahun berikutnya, dia bekerja sebagai juru tulis di Observatorium Meteorologi di Tiflis. Selama waktu ini, ia terlibat dalam mengorganisir pemogokan dan menulis artikel untuk surat kabar sosialis. Ia juga menjadi ahli dalam membuat pidato-pidato revolusioner. Pada tahun 1901, ia pindah ke kota Batumi di pesisir Georgia. Di sana dia bergabung dengan kelompok militan dari gerakan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Dia bertugas untuk menimbulkan kerusuhan dan terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal. Misalnya saja, dia membantu mengatur pemogokan di kilang minyak, di mana menyebabkan dirinya dipenjara. Untuk ini, dia menghabiskan 18 bulan di penjara dan kemudian dideportasi ke Siberia. Kemudian dia juga ikut dalam aksi perampokan bank, di mana hasilnya digunakan untuk mendanai Partai Bolshevik. Selama 12 tahun berikutnya, dari tahun 1902 hingga tahun 1913, Stalin ditangkap dan diasingkan. Terhitung dia 7 kali ditangkap dan 6 kali berhasil melarikan diri. Setiap kali dia berhasil melarikan diri dan kembali ke barat, dia sering bepergian dengan menggunakan dokumen palsu. Ketika bebas dari penjara, Stalin terus mendukung revolusi dan membantu mengorganisasi petani dalam revolusi Rusia melawan Tsar Nicholas II pada tahun 1905. Dia ditangkap untuk terakhir kalinya pada bulan Februari tahun 1913 dan diasingkan ke Turukhansk di bagian Siberia yang terkenal dengan penjaranya yang keras dan tidak ramah selama 4 tahun. Tahun-tahun selama hidup di penjara yang keras membuat sosoknya menjadi pribadi yang keras dan kejam. Pada tahun 1906, Stalin menikah dengan istri pertamanya, yaitu Yekaterina Suvanis, yang biasa dipanggil dengan nama Kato. Dari pernikahannya ini, putra mereka Yakov lahir pada tahun berikutnya. Dikabarkan Stalin sangat mencintai istri pertamanya ini. Tetapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sang istri meninggal muda karena tifus di usia 22 tahun. Kerabat Kato mengingat bahwa Stalin sangat terpukul karena kehilangan istri yang dicintainya itu. Setelah kematian istrinya, Stalin menghabiskan seluruh waktunya terjun ke dalam pergerakan pengobar revolusi. Sementara putranya yang masih bayi, yaitu Yakov Jukashvili, ditinggalkan bersama bibi Kato. Sejak saat itu, ayah dan anak ini tidak pernah bertemu. Yakov baru melihat ayahnya lagi saat berusia 14 tahun ketika dia pindah dari Georgia untuk tinggal bersama Stalin di Moskow. Dan itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ayahnya. Hubungan keduanya yang pada dasarnya tidak saling mengetahui satu sama lain berjalan sulit. Ayah dan anak ini dikabarkan tidak akur. Sejarawan meyakini Yakov mengingatkan Stalin tentang Kato, istri kesayangannya, sehingga membuatnya kesal dan membenci putranya itu. Dengan segala pengorbanan dan sepak terjang Stalin atas komitmennya terhadap Partai Bolshevik, pemimpin Partai Bolshevik yaitu Vladimir Lenin mulai terkesan dengan Stalin dan menyebutnya sebagai Georgia yang luar biasa. Pada tahun 1912, Lenin yang pada saat itu sedang berada di pengasingannya di Swiss menunjuk Stalin untuk bertugas di Komite Sentral Pertama Partai Bolshevik. Pada saat inilah Stalin menghapus nama alias Georgianya Koba dan mengganti nama aliasnya dengan Stalin,
yang berarti Man of Steel atau manusia baja. Pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 mempercepat runtuhnya pemerintahan Tsar Nicholas II. Kekalahan di front timur dan hilangnya wilayah yang luas ke Jerman bersama dengan kekurangan pangan dan kesulitan ekonomi berdampak pada infrastruktur Rusia yang rapuh. Protes dan pemogokan meningkat intensitasnya selama 3 tahun berikutnya. Akhirnya pada tanggal 15 Maret tahun 1917, Parlemen Rusia Duma membentuk pemerintahan sementara. Pada hari yang sama, Tsar Nicholas II turun tahta. Dinasti Romanov yang berusia 304 tahun telah berakhir. Setahun kemudian, Lenin memerintahkan pembunuhan keluarga Romanov. Pemerintahan sementara dan kaum sosialis, terutama Partai Mensovik, sekarang menjalankan negara. Kekuasaan ganda diperlukan karena pemerintah membutuhkan dukungan dari Uni Soviet yang merasa tidak siap untuk mengambil alih kekuasaan penuh. Selama revolusi, Stalin masih tinggal di pengasingannya di Siberia. Dia kembali untuk tinggal di Petrograd, di mana dia mengambil alih redaktur surat kabar Bolshevik Pravda yang berarti kebenaran. Bolshevik adalah partai minoritas, dan Stalin memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintahan sementara untuk meningkatkan popularitas partai. Ketika Lenin kembali dari pengasingannya di Eropa, dia mengejek revolusi dan mengutuk pemerintahan baru sebagai imperialistik dan tidak lebih baik dari rezim lama. Dia mengecam Stalin karena sikapnya yang berdamai terhadap hal itu. Akibatnya Stalin menguatkan pendiriannya, tidak hanya terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap partai-partai sosialis lainnya. Pada bulan Juli tahun 1917, protes terhadap pemerintahan sementara pecah. Para pemimpin Bolshevik terkemuka ditangkap, tetapi Stalin tidak ditangkap karena sosoknya dianggap tidak terlalu penting. Stalin berhasil menyembunyikan Lenin dan membantunya kabur ke Finlandia. Pada akhir bulan Oktober, Lenin kembali ke Petrograd dan mendesak perebutan kekuasaan segera. Namun orang-orang moderat di dalam partai menyarankan untuk menahan diri. Stalin secara mengejutkan memihak mereka. Lenin, bagaimanapun, terus segera mendesak perebutan kekuasaan. Pada tanggal 23 Oktober, sebuah pertemuan diadakan, di mana mereka memilih untuk melakukan pemberontakan bersenjata. 2 hari kemudian, sayap bersenjata Bolshevik yang dipimpin oleh Leon Trotsky mengambil alih Petrograd. Pemerintahan sementara digulingkan dan Soviet telah merebut kekuasaan. Lenin membentuk pemerintahan baru yang diberinya nama Dewan Komisaris Rakyat, dan Stalin diangkat sebagai Komisaris Rakyat Kebangsaan. Di seluruh Rusia, kelompok-kelompok yang menentang autokrasi baru Lenin bergabung untuk menyingkirkan pemerintahan Bolshevik. Ketika Perang Saudara Rusia pecah, Stalin diangkat sebagai komisaris politik dan ditugaskan untuk mempertahankan kota Saritsin, kota masa depan Stalingrad. Dia sering bentrok dengan Trotsky yang telah ditunjuk sebagai atasan militernya. Dia pernah memenjarakan sekelompok pendukung Trotsky di atas kapal tongkang yang bocor dan membiarkan mereka tenggelam. Pada November tahun 1917, kaum Bolshevik berhasil merebut kekuasaan Rusia dan mengubah nama mereka menjadi Partai Komunis Rusia. Kenaikan Stalin melalui jajarannya sangat mengesankan. Dia berhutang semuanya atas dukungan Lenin. Pada tahun 1922, Republik Uni Soviet didirikan dengan Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Selama tahun-tahun ini, Stalin terus menanjaki kekuasaan partai. Sampai pada tahun 1922, Lenin mengangkatnya menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis, sebuah jabatan yang dipegangnya selama sisa hidupnya. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Georgia, negara asal Stalin, telah dijanjikan otonomi pada saat revolusi. Tetapi janji itu telah diingkari.
Antara tahun 1918 hingga tahun 1921, kota Georgia menikmati periode pemerintahan otonomi sendiri. Tetapi pada tahun 1922, Stalin menindak keras dan membuat para pemimpin pemberontakan Georgia dieksekusi. Mengetahui hal ini membuat Lenin sangat marah. Akibatnya, pada akhir tahun 1922, dia mendapat serangan stroke pertama. Akibat serangkaian pukulan yang sangat mempengaruhi kemampuannya untuk memerintah. Pada bulan Desember tahun 1922 dan Januari tahun 1923, Lenin mendiktekan wasiat Lenin. Dan di dalam wasiat tersebut, ia membahas sifat-sifat kamarad-kamaradnya, terutama Trotsky dan Stalin. Ia menyarankan agar Stalin dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis karena Lenin merasa Stalin tidak cocok untuk jabatan tersebut. Berbulan-bulan kemudian, ketika Lenin dirawat di rumah sakit, di tengah ketidakhadiran Lenin, Stalin mulai mengukuhkan kekuasaannya dengan memberikan jabatan-jabatan penting kepada para pendukungnya dan menumbuhkan citranya sendiri sebagai orang yang paling dekat dengan Lenin dan yang memang layak menggantikannya. Terjadi pula perselisihan secara pribadi di antara Lenin dan Stalin. Stalin berteriak-teriak kepada Krupskaya, istri Lenin, saat mereka sedang bertelepon. Mengetahui kejadian ini membuat Lenin sangat murka, sehingga ia mengirimkan sebuah surat kepada Stalin yang mengungkapkan ketidaksukaannya. Banyak orang percaya tekanan situasi ini memicu kematian Lenin 10 bulan kemudian. Stalin memimpin dalam mengorganisasi pemakaman Lenin, tampil sebagai kepala pengusung jenazah. Dia memprakarsai pendewaan Lenin, bahkan mengganti nama kota Petrograd menjadi Leningrad. Stalin kemudian mengukuhkan dirinya sebagai pembawa warisan Lenin. Mulai sekarang, meragukan Stalin berarti meragukan Lenin. Pada tahun 1919, Stalin menikahi istri keduanya, yaitu Nadezha Alliluyeva. Mereka memiliki 2 orang anak, seorang putra yang diberi nama Vasily, lahir pada tahun 1921, dan seorang putri yang diberi nama Svetlana, lahir pada tahun 1926. Pada malam hari tanggal 8 November tahun 1932, pasangan itu mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun ke-15 Revolusi Oktober. Mereka sering berdebat, dan pada kesempatan ini tidak berbeda. Nadezha menuduh suaminya tidak peduli padanya. Stalin menanggapi dengan mempermalukan istrinya di depan tamu mereka. Keesokan harinya, para pelayan menemukan Nadezha tewas dengan luka tembak di kepala. Setelah Lenin meninggal pada tahun 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Pada akhir tahun 1920-an, dia menjadi diktator Uni Soviet. Pada akhir tahun 1920-an, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini bertujuan mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pembangunannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak saat itu, pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Stalin ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Pemusatan kebijakan yang tidak efisien justru menyebabkan kelaparan meluas di seluruh Uni Soviet dan menewaskan jutaan orang. Stalin memerintah dengan teror dan dengan totaliter. Dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Dia memperluas kekuasaan polisi rahasia, mendorong warga untuk memata-matai satu sama lain. Akibatnya, jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa yang bernama sistem Gulag. Selama paruh kedua tahun 1930-an, Stalin melembagakan pembersihan besar-besaran. Serangkaian kampanye ini dirancang
untuk menyingkirkan masyarakat Soviet yang menentangnya dan dianggap sebagai ancaman. Misalnya dari kalangan militer, partai, atau rekan politiknya yang menentang pemerintahannya. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet. Kota-kota diubah menggunakan namanya untuk menghormatinya. Buku-buku sejarah Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran yang lebih menonjol dalam revolusi dan mitologi aspek lain dalam hidupnya. Dia adalah subjek karya seni, sastra, dan musik yang disanjung. Namanya menjadi bagian dari lagu kebangsaan Soviet. Sensor foto-foto juga dilakukan dalam upaya untuk menulis ulang sejarah. Banyak mantan rekannya yang dieksekusi selama periode pembersihan itu. Pemerintahnya juga mengendalikan media Soviet. Pada tahun 1939, menjelang Perang Dunia II, Joseph Stalin dan diktator Jerman Adolf Hitler menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman Soviet untuk tidak saling menyerang. Detail isi dari perjanjian ini menyebutkan bahwa kedua belah pihak menyetujui untuk menjamin pengaruh masing-masing di wilayah yang telah ditentukan tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya. Meski begitu, kecurigaan tetap muncul. Uni Soviet kemudian melanjutkan rencana untuk menginvasi Rumania dan Polandia, serta negara-negara Baltik di Estonia, Latvia, dan Lituania pada tahun 1941. Uni Soviet juga melanjutkan invasi ke Finlandia. Jerman melihatnya sebagai ancaman terhadap suplai minyaknya di daerah Balkan. Sebagai respon atas invasi tersebut, Hitler mengirimkan pasukan ke Polandia untuk menghadapi ancaman tersebut, sekaligus mengancam balik Moskow. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Jerman melanggar Fakta Nazi Soviet dan menginvasi Uni Soviet. Jerman pimpinan Nazi Adolf Hitler mengumumkan operasi Barbarossa yang mengawali invasi Jerman ke Uni Soviet. Invasi itu dilakukan dengan mengerahkan kurang lebih 4 juta pasukan dengan 19 divisi panser, 3.000 unit tank, 2.500 pesawat udara, dan senjata artileri. Stalin mengabaikan peringatan dari Amerika dan Inggris, serta agen intelijennya sendiri tentang potensi invasi. Soviet tidak siap untuk perang. Operasi Barbarossa dimulai pada tanggal 22 Juni tahun 1941 pukul 3:15 pagi waktu setempat dengan pengeboman kota-kota besar di Polandia yang dikuasai Soviet. Serangan terhadap Soviet ini dilakukan melalui 3 kelompok pasukan yang menyerang secara paralel. Kelompok pasukan utara, tengah, dan selatan. Pasukan Uni Soviet yang tidak waspada karena mempercayai perjanjian mereka dengan Hitler tidak dapat menghadapi serangan Jerman pada fase awal invasi. Sekitar 3.000 pesawat Soviet berhasil dihancurkan oleh Angkatan Udara Jerman dalam 3 hari pertama serangan dan berhasil menguasai wilayah udara Uni Soviet. Tidak berbeda dengan di udara, pertempuran di darat memperlihatkan keunggulan bagi pasukan Jerman meskipun pasukan merah Soviet memiliki keunggulan dalam jumlah tank dan perlengkapan lainnya. Pada pekan pertama invasi berlangsung, pasukan Jerman berhasil menembus wilayah Rusia sejauh lebih dari 480 km. Kota Kiev diserbu pada bulan September. Penasihat Stalin telah memohon padanya untuk mengevakuasi kota yang hancur itu. Namun dia menolak dan lebih dari 500 juta orang terbunuh atau ditawan. Mencari kambing hitam, Stalin menyalahkan para tahanan itu sendiri. Semua tawanan perang katanya adalah pengkhianat. Mereka yang kembali setelah perang dikirim langsung ke kamp kerja paksa. Ketika Perang Dunia II dimulai, Stalin sendiri diketahui memaksa putranya Yakov untuk mendaftar di garis depan. Namun pada bulan Agustus tahun 1941, putranya ditahan oleh tentara Jerman. Ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa Nazi pernah menawarkan Stalin untuk menukar Yakov dengan marsikal Jerman yang bernama Paulus yang ditawan oleh tentara merah atau tentara Uni Soviet.
Namun Stalin menolak keras dengan mengatakan, "Saya tidak menukar seorang prajurit dengan seorang marsekal lapangan." Yakov pun akhirnya meninggal dalam penahanan di kampnya. Pada akhirnya, invasi tersebut berakhir dengan kegagalan pada Desember tahun 1941 saat musim dingin melanda Rusia. Pada saat itu, pasukan Jerman yang selangkah lagi dapat menguasai Moskow terhalang oleh badai salju yang menyebabkan masalah bagi peralatan dan pasukan mereka yang tidak dilengkapi dengan baik untuk menghadapi musim dingin. Kendala ini menyebabkan kekalahan mereka pada pertempuran Moskow. Sebanyak 4 juta pasukan Rusia dan 800.000 pasukan Jerman tewas selama operasi yang berlangsung dari tanggal 22 Juni sampai 15 Desember tahun 1941 itu. Pada Juni tahun 1942, Jerman kembali melakukan invasi ke Uni Soviet yang telah mengalami kerugian besar akibat pertempuran sebelumnya. Namun langkah Jerman itu terhenti dengan kekalahannya di pertempuran Stalingrad yang merupakan salah satu pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah. Ketika pasukan Jerman mendekati ibu kota Soviet Moskow, Stalin tetap tinggal di sana. Dia pun mengambil keputusan dengan kebijakan pertahanan. Hal yang dia perintahkan untuk dilakukan adalah dengan cara membumi hanguskan pasukan atau infrastruktur apapun yang mungkin dapat menguntungkan musuh. Pasukan Jerman yang mengalami kelelahan selama perjalanan mereka, ditambah tidak ada makanan yang bisa dijarah di kota musuh, dengan cepat bisa dilumpuhkan oleh pasukan Soviet. Pasukan Soviet bertempur dengan gagah berani, dan pada musim dingin, Rusia berhasil melumpuhkan pasukan Jerman. Pada akhirnya, Nazi tidak dapat memantapkan perolehan mereka, dan mereka terus dipukul mundur oleh pasukan Rusia. Pada tahun 1945, Soviet telah memenangkan perang terhadap Jerman, tetapi biayanya sangat besar. Lebih dari 25 juta orang Soviet tewas, 6 kali lebih banyak daripada di Jerman. Stalin bersumpah untuk tidak pernah membiarkan Rusia menjadi rentan seperti ini lagi. Operasi Barbarossa dapat dikatakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Perang Dunia II. Karena kegagalannya di Moskow mengawali kejatuhan koalisi Aksis di Eropa. Ironisnya, 129 tahun sebelumnya, atau tepatnya pada tanggal 24 Juni tahun 1812, Napoleon Bonaparte pernah melakukan kesalahan yang sama dengan menyerang Rusia, yang juga menjadi awal kejatuhannya. Stalin juga berpartisipasi dalam konferensi utama sekutu, termasuk konferensi di Teheran pada tahun 1943, di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Roosevelt. Dan konferensi Yalta pada tahun 1945 bertemu dengan sekutu untuk membahas pasca perang. Keinginan kuatnya dan keterampilan politik yang cekatan memungkinkannya berperan sebagai sekutu setia. Namun dia tidak pernah meninggalkan visinya tentang perluasan kekaisaran Soviet pasca perang. Setelah kemenangan Rusia atas Jerman, membuat nama Stalin lebih populer dari sebelumnya. Rakyat mulai mengeluh-elukannya. Orang Rusia berharap dengan kemenangan Rusia atas pasukan Hitler akan menyapu bersih kesengsaraan masa lalu rakyat Rusia. Sayangnya, bagaimanapun, perang hanya mengalihkan perhatian. Dan hal ini tidak bisa mengubah Joseph Stalin menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Meskipun banyak orang memujanya, dia yakin bahwa semua orang akan keluar untuk menangkapnya. Seiring bertambahnya usia, sikap Joseph Stalin tidak bisa melunak. Dia memerintah dengan tangan besi. Di pasca perang, dia melakukan aksi teror dengan melakukan pembersihan dan eksekusi, di mana ribuan tentara kembali dikirim ke kamp kerja paksa. Banyak intelektual dan dokter Yahudi diadili dan dibunuh. Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Dia mendirikan pemerintahan komunis di seluruh Eropa Timur. Pada ulang tahunnya yang ke-70 pada tahun 1949, gambar pemimpin besar Stalin diproyeksikan di langit atas di Moskow.
sehingga matanya bisa melihat segalanya ada di mana-mana. Pada tahun 1949, Soviet masuk ke era nuklir dengan uji coba bom atom. Pada tahun 1950, dia memberi izin kepada pemimpin komunis Korea Utara, Kim Il-sung, untuk menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Peristiwa itu memicu Perang Korea. Joseph Stalin, yang semakin paranoid di tahun-tahun terakhirnya, meninggal pada pagi hari tanggal 5 Maret tahun 1953 pada usia 74 tahun setelah menderita stroke. Tubuhnya dibalsem dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskow hingga tahun 1961. Kemudian sebagai proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin oleh penerus Stalin, yaitu Nikita Khrushchev. Pemakamannya merupakan pesta duka cita bagi rakyat Soviet. Rakyat menganggap Stalin adalah pemimpin yang hebat. 3 tahun setelah kematian Stalin, penggantinya Nikita Khrushchev memberikan pidato luar biasa pada sesi tertutup Kongres Partai ke-20. Dia mengatakan, meskipun Stalin adalah seorang pemimpin yang hebat, dia juga telah melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap rakyat Soviet. Itu tadi kisah tentang salah satu tokoh dunia dari Rusia, yaitu Joseph Stalin. Saya berharap semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh sejarah dunia. Ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Dan jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya tentang kisah kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.